Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafarehan. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2022 dengan NIM akhir 035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kontrol style data untuk motor 3 fasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita menggunakan simulasi dengan aplikasi atau software dari CADE Simu. Langkah awal dari kita membuat dari rangkaian start delta 3 fasa ini, kita mencari komponen-komponen yang ingin kita gunakan. Yang pertama, yang pasti gunakan motor. Untuk motor sebagai aktuatornya atau output. Nah, selanjutnya kita mencari kontaktor. Nah, kontaktor ada di sini karena kita pakai motor 3 fasa, kita cari kontaktor 3 atau kontaktor 3 fasa. Oke, kita menggunakan 3 kontaktor. Jadi kita taruh sini, kedua kita taruh sini, dan selanjutnya kita taruh sini. Oke, ini agar lebih mudah nanti dalam wiring, kita bisa ratakan terlebih dahulu. Oke, kita sudah ratakan. Oke, langkah selanjutnya kita mencari komponen yang namanya MCB. MCB itu ada di sebelah sini, MCB. Ini. Lalu kita cari ini MCB yang kita gunakan. Nah, kita sejajarkan dengan motor dan kontaktor. Oke, selanjutnya yang pasti setiap rangkaian pasti ada sumber. Nah, sumber yang kita gunakan itu kita cari sebelah sini power. Nah, kita menggunakan L1, L2, L3, N dan PE. Oke, langsung aja kita miringkan. Nah, kita miringkan sini. Nah, ini kita taruh paling pojok atas. Oke, kurang lebih segini. Oke, selanjutnya kita mewiring terlebih dahulu agar mudah. Kita wiring terlebih dahulu yang ada di sebelah sini. Oke, untuk mewiringnya kita menggunakan kabel yang ada di sini. Nah, di wire, terus kita pakai yang fasa wire. Nah, langsung saja kita tarik garis dulu agar mudah nantinya semua tinggal kita sambungkan ke sini, ke dalam power. Oke. Nah, ini untuk khusus netral, kita menggunakan neutral wire atau kabel netral. Nah, selanjutnya yang untuk PE kita menggunakan atau protection wire. Oke. Sudah. Oke, langkah selanjutnya ini kita sambungkan juga yang tadi sudah kita rangkai, yang sudah kita sediakan komponennya. Yang pertama ini kita sambungkan di sini. Selanjutnya, oke, kalian hati-hati dalam wiring karena untuk aplikasi ini agak sedikit sensitif untuk mewiringnya. Ini selanjutnya ini kita ke L1. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, ini kita keduain dulu. Naik ke atas. Nah, ini sudah kan. Nah, ini ke bawah. Ini ke bawah juga, ini ke motor. Nah, selanjutnya W1 kita sambungkan ke atas juga. Sambungkan ke atas. Ini juga kita sambungkan ke atas. Lihat, hati-hati. Nah, jika ini sudah, selanjutnya kita akan menyambungkan yang ada di sebelah sini, kontaktor yang nantinya ini sebagai main, ini delta, dan ini untuk star. Nah, oke. Selanjutnya ini kita sambung ke delta seperti ini. Oke, ini kita sambungkan. Nah, untuk yang U2 kita sambungkan juga. Untuk wiring tidak harus sama persis, yang penting kalian sambungannya harus sama. Nah, selanjutnya jika ini sudah, kita lanjutkan ke yang atas ini. Untuk sama, jadi yang 5 ke sini. Ini sebelum MCB. Nah, ini ke sini, yang ini ke sini.
tengah, yang tengah ke tengah, yang kiri ke paling kiri. Nah, jika sudah, selanjutnya kita yang ini, yang untuk yang star. Nah, untuk dua, oke, untuk dua itu kedua juga. Nah, yang keempat kita deketin biar kita nanti tidak salah dalam wiring. Bentar. Ke sini. Yang tengah ke tengah. Yang 6 ke 6. Oke. Nah, jika sudah, ini kita jadikan satu. Cara menjadikan satunya ujung ke ujung dulu. Ujung, kita ke paling ujung. Nah, yang 3, kontaktor 3 ini tinggal kita naikin. Nah, oke, kita kan sebelah sini sudah. Lanjut, kita membuat atau merangkai lagi yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita menggunakan lampu, kita cari lampu sebagai output. Kalau tadi kan ini outputnya motor, nah yang ini outputnya lampu. Oke, pertama kita taruh sini, cukup. Terus lampunya kita membutuhkan 4 lampu. Oke, nanti dulu deh, agar nanti presisi. Jadi ini juga kita pakai. Nah, kita pakai kontaktor, oh iya, relay, kita pakai relay kita taruh sini. Kita pakai timer juga. Nah, kurang lebih kita taruh sini. Kita pakai relay lagi. Ini relay untuk delta, kontak relay. Lanjut, untuk star juga kita taruh kurang lebih di sini. Oke, selanjutnya kita kasih lampu juga sebagai output. Oke, kurang lebih sini lampu, ini lampu. Nah, ini juga lampu di sini, kurang lebih. Oke, mungkin kalau kalian merasa belum rapi, kalian bisa rapikan aja. Misal ini kurang ke kanan, ini kurang ke tengah, kurang lebih segini. Ini misal ini masih kurang. Oke. Nah, ini disejajarkan saja. Disejajarkan. Nah, oke, ini kan sudah sejajar. Nah, selanjutnya kita tambahin komponen juga, yaitu kontak bantu. Kita tambahin kontak bantunya. Itu di sini kontak bantu itu. Kita tambahin dulu di atas. Nah, ini kita tambahin yang NC. Pertama di sini, dua di sini. Nah, selanjutnya kita cari juga. Nah, di sini juga ada. Nah, kalian bisa ikutin aja. Nah, selanjutnya kita pakai yang NO. Push button dulu. Kita pakai push button dulu. Push button yang NO. Ini push button NO ada di sebelah sini. Kita sejajarkan. Ini untuk yang main. Sebentar. Ini kurang lebih segini. Terus ini untuk tombol start. Terus pakai tombol stop itu kita pakai NC. Nah, kurang lebih NC kita taruh di sini. Oke. Kita pasin. Nah, kita juga pakai MCB. Di sini pakai MCB yang satu pas saja. Untuk yang satu pas, pada kita menggunakan satu kabel. Oke. Nah, selanjutnya ini juga kita tambahin kontak bantu NO. Nah, kita sejajarkan dengan timer dan sejajarkan dengan push button. Oke, kurang lebih segini. Terus kita menggunakan push button otomatis untuk timer. Itu ada di sebelah sini. Nah, di sini. And no connect with the connected timer. Nah, ini kita taruh di sini. Selanjutnya kita taruh juga ini NO tadi kita pakai NC.
NC kita taruh di sini. Oke. Nah, ini komponen sudah semua. Kita lanjut ke wiring lagi. Nah, bagaimana wiringnya? Pertama kita wiring yang ada garis lurus dulu. Jadi ini biar kalian gampang. Garis lurus. Ini langsung ke sini. Oke. Sebentar. Selanjutnya yang garis lurus lagi, timer garis lurus ini garis lurus. Nah, ini garis lurus, ini nanti aja. Dan selanjutnya ini juga garis lurus, ini juga kita sambungin. Nah, yang ini juga kita sambungkan. Oke, ini kan sudah garis lurus semua. Nah, selanjutnya dari ujung sini, nih kalian tarik ke sini. Nah, jika sudah tinggal kalian sambungkan aja. Sambungkan. Oke, sambungkan. Oke, sambungkan. Nah, oke. Ini sudah nih. Nah, baru nih outputnya, yang output lampunya kalian sambungkan juga. Untuk yang ini kita sambungkan kurang dekat. Nah, kita sambungkan juga, kita sambungkan. Oke, selanjutnya untuk output yang delta juga kita sambungkan. Untuk output yang star juga kita sambungkan. Oke, selanjutnya ini kan ibaratnya kalian sudah positifnya semua nih, sudah kalian sambungkan. Nah, pasti yang namanya positif pasti ada negatifnya atau ground. Nah, ini yang masih kosong kalian jadikan ground. Nah, sini ke atas. Nah, ini sumber ground. Nah, sudah. Ini kalian ini aja. Sambungkan ground, sambungkan. Oke. Nah, ini kan sudah jadi rangkaiannya. Oke, ini biar enak dilihat, ini kita ke atasin gak apa-apa. Oke. Biar kalian gak bingung juga. Kita ke atasin. Habis gini. Nah, ini kita sejajarkan. Tinggal disambungkan aja. Ini bisa dari sini, yang dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini, ke bawah. Ini belum sambung nih, yang jadi. Ini juga belum. Nah, kita sambungkan lagi. Nah, ini setelah kalian tasnya bisa. Oke, ya sudah semua nih. Langkah selanjutnya kalian yang pasti mengalamatkan kayak mana alamat ini masih berantakan. Ini masih ini kan nanti tabrakan dengan ini, ditabrakan dengan ini, ada tujuannya. Pengalamatan itu agar dari komponen satu yang sama tidak sama saat yang satu di play, yang lain tidak ke play gitu. Kalau misalnya alamatnya berbeda seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengalamatkan sama seperti tadi, kita alamatkan dari sini, baru jalan ke sini. Oke, motor tetap M saja, nggak apa-apa. Terus ini sebagai main. Oke, selanjutnya ini sebagai delta. Ini sebagai star.
Oke, ini tadi sebagai MCB. Oke, yang ini juga tadi sama, kita ke kanan MCB. Lanjut, ini sebagai tombol pencet itu pasti tombol untuk stop. Nah, ini lupa nih, belum kita sambungkan. Nah, oke, selanjutnya ini tombol start. Tombol start ini untuk main. Ini tombol timer. Hati-hati. Timer. Ini juga sebagai timer. Oke, ini selanjutnya sebagai main untuk MC. MC biasanya untuk memberhentikan atau stop. Selanjutnya ini output untuk main. Jadi saat mainnya aktif, nanti outputnya juga akan aktif seperti itu. Oke, selanjutnya ini sebagai main kotak main. Ini untuk timer. Kita lihat lagi sepertinya. Nah, selanjutnya ini sebagai delta. Outputnya delta. Kalau delta nyala, outputnya akan nyala. Oke, selanjutnya ini juga delta. Ini star, ini star. Oke, selanjutnya kita naik ke atas, ini untuk star. Ini untuk delta. Nah, jika sudah, coba kita cek kembali rangkaiannya, apa masih ada yang belum teralamat atau seperti apa. Nah, ini kan sudah. Oke. Nah, ini belum nih. Ini untuk tombol untuk stop. Oke. Nah, ini sudah semua kan? Nah, sudah semua. Oke. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan mendemonstrasikan atau kita mensimulasikan dari rangkaian yang sudah kita buat. Oke. Langsung saja kita simulasikan yang tadi rangkaian yang sudah kita buat. Nah, cara simulasi itu kita pencet simulation. Ya. Oke, sudah dipencet. Pertama, kita nyalakan MCB terlebih dahulu. Kalian bisa menyalakan dari sebelah sini, bisa dari sebelah sini karena udah satu channel. Jadi otomatis satu alamat, otomatis sekali dipencet semua akan sama-sama menyala. Nah, oke. Saat ini ditekan, MCB ditekan, otomatis tombol stop akan menyala karena keadaan dari motor dan dari rangkaian sedang berhenti. Selanjutnya startnya langsung standby untuk nyala. Selanjutnya saat start kita pencet, nah langsung timer akan berjalan 5 detik karena kita mengatur 5 detik. Nah, setelah itu start nyala, nah baru delta akan nyala. Seperti itu. Jadi tadi kalau kalian perhatikan ini timernya coba kita atur dulu. Misal biar 3 dulu aja. Nah, saat pergantian timer, MCB-nya kita nyalakan. Nah, saat pergantian pergantian ini, nah, motor jadi berhenti sementara lalu mengganti kembali ke topologi atau ke rangkaian delta seperti itu. Oke. Setelah ini kita akan membahas mengenai dari cara kerja, keunggulan, kelemahan, atau pengertian apa sih itu dari star delta itu sendiri. Oke, selanjutnya kita memasuki ke sesi
rangkaian dari pengertian maupun cara kerja alat dan bahan yang digunakan, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama rangkaian kontrol start delta digunakan untuk mengoperasikan motor listrik 3 fasa dengan cara mengurangi arus start yang tinggi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu MCB, kontaktor main, kontaktor start, kontaktor delta, timer, serta push button start dan stop. MCB sendiri berfungsi sebagai pelindung rangkaian dari arus berlebih atau konsleting. Selanjutnya, kontaktor main digunakan untuk menghubungkan motor dengan sumber listrik, sementara kontaktor start dan delta bertugas mengubah konfigurasi koneksi motor dari start ke delta, dan sebaliknya. Timer berfungsi untuk mengatur waktu perpindahan dari mode start ke mode delta, sehingga proses berjalan secara otomatis. Oke, selanjutnya, cara kerja dari rangkaian ini juga dimulai saat tombol start ditekan yang mengaktifkan kontaktor main dan start. Motor pertama ini terhubung dalam konfigurasi start yang bertujuan untuk mengurangi lonjakan arus listrik saat start. Setelah beberapa detik, timer akan bekerja memutus kontaktor start dan mengaktifkan kontaktor delta, sehingga motor beralih ke konfigurasi delta untuk mengoperasi normal dengan daya penuh. Jika tombol stop ditekan, seluruh kontaktor akan mati dan motor berhenti beroperasi. Oke, selanjutnya sistem ini memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. Dari kelebihannya, seperti mengurangi arus start, melindungi motor dari lonjakan tegangan, serta memperpanjang umur motor. Namun, juga ada beberapa kekurangan atau kelemahan, yaitu memerlukan komponen tambahan seperti kontaktor dan timer, serta proses transisi yang bisa menyebabkan hentakan kecil pada motor, sehingga begitu meskipun metode ini tetap menjadi pilihan efisien untuk mengoperasikan motor 3 fasa dengan daya besar. Oke, dari rangkaian tersebut atau praktikum pada kali ini dapat kita simpulkan bahwa rangkaian kontaktor start delta merupakan metode efektif untuk mengoperasikan motor listrik 3 fasa dengan mengurangi arus start yang tinggi. Sistem ini bekerja dengan menghubungkan motor dalam konfigurasi start saat start, lalu secara otomatis beralih ke konfigurasi delta. Oke, selanjutnya setelah waktu tertentu memungkinkan motor bekerja dengan daya penuh. Dengan penggunaan MCB, kontaktor, timer, dan push button, rangkaian ini dapat berjalan secara aman dan efisien. Selanjutnya, yang tadi sudah kita sebutkan, kelebihan dari sistem ini adalah mampu mengurangi lonjakan arus start, melindungi motor dari beban berlebih, serta memperpanjang umur motor. Dan juga memiliki kekurangan, seperti memerlukan lebih banyak komponen, serta tidak cocok untuk motor dengan beban awal yang berat. Meskipun begitu, kontrol start delta tetap menjadi solusi yang umum digunakan dalam industri untuk mengendalikan motor berdaya besar dengan lebih aman dan efisien. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.